Mengenal kata serapan beserta fungsinya. Seperti yang sudah diketahui, kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Adapun cara mengucapkan serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berupa penyesuaian yang diberikan, berupa lafal atau ejaan. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Jenis-jenis kata serapan. Jenis-jenis kata serapan yang pertama ialah adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan sama sekali. Yang kedua ialah adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya. Yang ketiga ialah pungutan. Pungutan ialah proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Selanjutnya ialah kata serapan dari bahasa daerah. Salah satu kata serapan yang paling banyak dipakai ialah berasal dari bahasa daerah. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa daerah ialah seperti berikut. Bahasa Sunda nyeri, sakit mending, lumayan meriang. Sakit bahasa Jawa empuh, sakti lugu, polos langka, jarang. Kata serapan dari bahasa asing tak hanya bahasa daerah, banyak kata serapan yang berasal dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Arab. Kata serapan dari bahasa Arab diantaranya abad, ilmu, lafal, balik, dan masih banyak lagi. Transliterasi merupakan suatu bentuk alih aksara dari huruf aslinya ke huruf Latin huruf alfabet dalam bahasa Indonesia. Istilah ini muncul untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asing. Akan tetapi, kata transliterasi yang digunakan di dalam bahasa Indonesia belum sesuai dengan kaidah baku. Tanda baca A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, A. Ibu pergi ke pasar. B. Kertas itu banyak. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, dan daftar. Contoh, 1. Patokan umum. 1. 1 isi karangan. 1. 2 ilustrasi. 1. 2. 1 gambar tangan. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, A. Pukul 1, 35, 20. Artinya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. B. 00. Pukul 20.30 jam. Artinya 20 menit 30 jam. Dipakai untuk daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan dan tempat terbit. Contoh, A. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, A. Buku itu terdiri dari 2.400 halaman. B. Lebih dari 10.000 buah sawit membusuk. B. Tanda koma dipakai untuk perincian atau pembilangan. Contoh, A. Cabai, bawang, dan garam adalah bahan untuk membuat sambal. B. Sekolah Purnama membeli meja, kursi, dan papan tulis. Dipakai sebelum kata hubung. Contoh, A. Saya ingin minum, namun tidak ada air. B. Dia membeli apel, sedangkan saya membeli anggur. Dipakai sebagai pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, A. Karena kedermawanannya, beliau dikenal banyak orang. B. Kalau diperbolehkan, saya akan menjelaskannya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contoh, A. Setiap manusia harus bermimpi. Untuk itu, bermimpilah setinggi langit dengan usaha yang melangit juga. B. Anak itu memang rajin membaca sejak dini. Jadi, wajar kalau dua menjadi anak yang berprestasi. Dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti O.
ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan. Bu, nak, dik. Contoh, A. Oh, begitu. B. Siapa namamu? Dik. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, A. Jangan mendekat, ucap kakek tua itu. B. Ibu pernah berkata, jadilah yang berharga bukan sekedar bahagia. Dipakai dalam penulisan alamat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, A. Jalan Hargosari, Kelurahan Merbau Mataram, Lamping 11.541. B. Surabaya, tanggal 7 April tahun 2010. C. Tokyo, Jepang. Dipakai untuk penulisan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, A. Gunawan, Ilham, 1984. Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung.